kepada Ibu Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan. Kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan yang telah berkenan hadir dalam kesempatan ini. Bapak Kepala BPMP Provinsi Bali, perwakilan Ombudsman Provinsi Bali, Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota Sebali, Bapak Ibu dari Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Bapak Ibu MKKS Kabupaten Kota Sebali, baik SMA, SMK, SMP, dan seluruh pejabat eselon 3 di lingkungan Disdikpora Provinsi Bali. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BPMP dan juga Ombudsman, pada kesempatan ini ya kami akan mensosialisasikan petunjuk teknis penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK tahun pelajaran 2025-2026, di mana dasar hukumnya sudah selesai ditetapkan dan sudah terbit. Dan kemudian untuk alamat portal SPMB online, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi untuk portal SMA itu nanti bisa diakses di smabali.spmb.id, dan untuk portal SMK bisa dilihat di alamatnya smkbali.spmb.id. Namun kedua portal ini baru bisa dibuka nanti di tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2025. Jadi sementara hari ini belum dapat diakses. Baik, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang mungkin sedikit berbeda atau memang hal-hal yang baru dalam sistem penerimaan baru di tahun ini ya. Utamanya tadi adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BMP kaitannya dengan prestasi ya. Jadi nanti untuk pembagian kuota itu sebenarnya hampir merata ya, tidak ada yang lebih banyak. Kalau sebelumnya mungkin zonasi yang mendominasi dalam sisi kuota jalurnya. Nah, kalau sekarang hampir merata nanti kuotanya. Dan kemudian dari SPMB di tahun ini, jadi esensinya adalah mendekatkan calon murid baru dengan satuan pendidikan yang terdekat dengan domisili sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Sehingga nanti hampir di semua jalur seleksinya tersebut menggunakan jarak tempat tinggal. Seperti itu. Kemudian jalur zonasi berubah menjadi jalur domisili, ya, di mana nanti wilayah penerimaannya diperluas. Jadi ada beberapa zona yang kita tambahkan kecamatannya sehingga bisa lebih luas lagi jangkauan anak-anak kita nanti untuk mendaftar atau memilih sekolah yang diinginkan. Dan juga ada yang lintas kabupaten kota. Jadi nanti akan kami simulasikan seperti apa wilayah penerimaannya. Jadi nanti untuk seleksi jalur domisili tidak hanya berdasarkan jarak murni saja. Jadi nanti berdasarkan juga dari kemampuan akademik, yaitu berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian pada SPMB tahun ini juga ada penambahan jalur yang baru, yaitu jalur kepemimpinan. Jadi jalur kepemimpinan ini nanti dapat dipilih oleh anak-anak kita yang mempunyai pengalaman kepemimpinan di OSIS atau kepanduan ya, tapi hanya ketua saja, ketua OSIS atau ketua kepanduan atau pramuka. Dan juga ada jalur anak guru ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk jalur prestasi, jadi prestasi yang diraih ini tidak hanya berdasarkan kompetisi yang menghasilkan juara, namun juga bisa didapat dari ajang non kompetisi dan non ajang. Jadi nanti masing-masing ajang ini memiliki bobot prestasi yang berbeda. Dan yang kami tekankan juga, jadi kenapa kami lebih awal mensosialisasikan petunjuk teknis ini, karena
untuk jalur prestasi, khususnya sertifikat prestasi, di mana prestasi tersebut harus dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional. Ya, jadi kami sesuai dengan amanat dari Permendikdasmen bahwa prestasi harus dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi sesuai edaran yang sudah kami sampaikan melalui Dinas Kabupaten Kota, kami harap anak-anak kita yang mempunyai prestasi dari sekarang segera untuk mengajukan ke Pusat Prestasi Nasional agar hasil kurasinya bisa keluar paling lambat sebelum 30 Juni. Ya. Jadi batas waktunya mungkin paling lambat di bulan Mei anak-anak kita harus sudah mengajukan prestasinya ke Pusat Prestasi Nasional. Kemudian hal yang baru juga di SPMB tahun ini adalah pilihan sekolah kita perbanyak. Jadi kalau dulu mungkin anak-anak kita mendaftar di satu sekolah saja bisa seperti itu. Namun di tahun ini kita wajibkan anak-anak kita itu memilih sekolah minimal 3 SMA atau 3 SMK. Kecuali di beberapa kabupaten tertentu yang memang terbatas jumlah sekolahnya. Kemudian calon murid baru juga bisa memilih maksimal di 4 jalur pendaftaran. Jadi kalau tahun sebelumnya hanya bisa memilih maksimal di 3 jalur, untuk tahun ini anak-anak kita dapat memilih maksimal 4 jalur pendaftaran. Jadi nanti di sistem, jika calon murid baru mendaftar hanya di 1 atau 2 sekolah saja, itu sistem nanti tidak akan bisa berlanjut. Pendaftarnya tidak akan bisa berlanjut. Jadi anak-anak harus memilih minimal 3 sekolah, seperti itu. Jadi kalau tidak diselesaikan memilihnya sampai 3 sekolah, tidak akan bisa selesai pendaftarannya. Kemudian hal yang baru lagi Bapak Ibu, bagi anak-anak yang nanti sudah diterima, dinyatakan lulus seleksi, untuk daftar ulangnya wajib dilakukan langsung di satuan pendidikan di mana anak-anak tersebut diterima dengan membawa dokumen fisik seluruhnya yang sudah mereka upload pada saat mendaftar. Jadi untuk daftar ulang, jadi bagi anak-anak kita calon murid baru yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima, maka nanti pendaftaran ulangnya dilakukan secara langsung di satuan pendidikan masing-masing di mana anak tersebut diterima. Jadi nanti mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah ya melalui MKKS SMA SMK yang hadir dalam kesempatan ini untuk dapat mempersiapkan, karena nanti yang mendaftarkan langsung adalah operator di sekolah. Jadi pendaftaran ulangnya tetap dilakukan secara online, namun yang melakukannya adalah operator setelah mengecek keabsahan dari dokumen yang dibawa langsung oleh calon murid baru tersebut. Jadi jika dirasa memang setelah dicek apa yang diupload dengan apa yang dibawa secara fisik berbeda, mungkin nanti bisa dilakukan dulu verifikasi atau dimohon klarifikasi dari calon murid baru tersebut. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam petunjuk teknis penerimaan murid baru. Jadi dasar hukum penerimaan murid baru adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 347/03-A/HK/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang petunjuk teknis penerimaan murid baru pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tahun pelajaran 2025-2026. Dan juga kami informasikan Bapak Kepala BPMP, kami juga di Provinsi Bali sudah membentuk panitia SPMB tingkat daerah sesuai dengan amanat pasal 33 Permendikdasmen, di mana unsurnya itu melibatkan dari Inspektorat Daerah, kemudian dari Dinas Capil, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, dan juga internal dari Dinas Pendidikan, Pak. Jadi sudah kita lakukan dan nanti juga akan kita ajak juga untuk turun ke lapangan pada saat sosialisasi. Demikian. Untuk persyaratan umum penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK, jadi pertama adalah berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun ini, dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Kemudian telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus. Kemudian melampirkan surat pernyataan orang tua wali. Surat pernyataan ini ada di lampiran Juknis ya, nanti bisa dilihat di lampiran Juknis.
Kemudian bagi calon murid kelas 10 SMK dengan bidang keahlian farmasi, perhotelan, kuliner, dan kelompok teknologi wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna. Mungkin ini yang sedikit berbeda dengan tahun lalu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk prosentase dan jalur penerimaan murid baru jenjang SMA, Bapak Ibu, untuk jalur domisili itu dengan kuota sebesar 30%. Untuk afirmasi, kuotanya sebesar 30%, prestasi kuotanya 35%, dan jalur mutasi kuotanya 5%. Nah, di mana di beberapa jalur ada lagi yang kami bagi ya, seperti di jalur prestasi itu ada 6 jalur di dalamnya. Jadi untuk jalur domisili dengan kuota sebesar 30% diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan. Kemudian untuk jalur afirmasi dengan kuota sebesar 30% diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota 25%. Kemudian jalur inklusi ya, jadi khusus untuk penyandang disabilitas itu dengan kuota sebesar 5%. Kemudian untuk jalur prestasi dengan kuota sebesar 35% diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau non-akademik yang terbagi atas 6 jalur, yaitu jalur ranking nilai rapot dengan kuota sebesar 10%, jalur prestasi akademik dengan kuota 10%, jalur prestasi olahraga dengan kuota 5%, jalur prestasi seni budaya, bahasa atau non-akademik non-Bali lainnya dengan kuota 5%, jalur prestasi seni budaya Bali dengan kuota 3%, dan jalur kepemimpinan dengan kuota 2%. Kemudian untuk jalur mutasi dengan kuota sebesar 5% diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua wali dengan kuota sebesar 3%, dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar itu kuotanya 2%. Sedangkan untuk jalur penerimaan murid baru jenjang SMK terdiri dari jalur domisili dengan kuota sebesar 8%, jalur afirmasi dengan kuota 30%, jalur prestasi dengan kuota 60%, dan jalur mutasi dengan kuota 2%. Baik, untuk jalur prestasi sama dibagi juga menjadi 6 jalur. Jadi untuk jalur prestasi di jenjang SMK ini memiliki kuota terbesar sebesar 60%, di mana ranking nilai rapot ini memiliki kuota yang paling besar sebesar 40%. Dan untuk di jenjang SMK kami juga mengakomodir jalur mutasi sebesar 2%, di mana 1% untuk mutasi perpindahan tugas orang tua wali dan 1%-nya untuk anak guru. Baik, di sini adalah sudah kami rangkum dalam sebuah tabel persentase kuota daya tampung. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat secara cermat besaran kuota dari masing-masing jalur di jenjang SMA dan SMK. Jadi untuk jalur domisili persyaratan khususnya adalah memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Jadi minimal tanggal terbit KK di tanggal 30 Juni 2024. Ya, Bapak Ibu mungkin harus diingat batas terbit ya minimal terbit KK-nya adalah di 30 Juni 2024. Dan juga melampirkan rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi buku rapotnya itu yang secara fisik bukunya di-scan nanti dilampirkan rapotnya semester 1 sampai dengan semester 5. Dan juga surat keterangan akumulasi nilai raport. Nanti ada formatnya di akhir paparan. Jadi melampirkan surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 dari 4 mata pelajaran, yaitu matematika,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, di jalur domisili, persyaratan khusus lainnya adalah nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua wali yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran, dan atau kartu keluarga sebelumnya. Nah, jika ada perbedaan nama ya orang tua atau calon wali, kartu keluarga terbaru dapat digunakan ya. Jika orang tua atau wali calon murid tersebut meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga baru, itu dapat digunakan. Kemudian dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, maka kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Kemudian perubahan data pada kartu keluarga bukan karena penambah domisili itu dapat berupa adanya penambahan anggota keluarga selain calon murid atau pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah atau kartu keluarga barunya hilang atau rusak. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK bukan karena perpindahan domisili, maka harus disertakan KK yang lama atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK-nya hilang. Baik, kemudian untuk persyaratan khusus di jalur afirmasi, jadi jalur afirmasi ini ditujukan untuk calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi di jalur afirmasi ini nanti akan dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur afirmasi dan jalur inklusi. Nah, untuk persyaratan dari jalur afirmasi yaitu memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi bisa memilih salah satu dari kartu yang tertera di paparan, yaitu bisa berupa kartu keluarga sejahtera atau kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga harapan atau kartu Indonesia Pintar. Jadi hanya 4 kartu ini saja yang bisa dijadikan dokumen dalam mendaftar di jalur afirmasi, Bapak Ibu. Jadi kalau tahun lalu kan kita masih ada menyertakan surat keterangan miskin, ya, ada home visit seperti ini. Untuk tahun ini tidak diberlakukan lagi, Bapak Ibu. Dan untuk program jaminan kesehatan nasional atau surat keterangan tidak mampu ini tidak kita ikut sertakan lagi di persyaratan tahun ini ya. Jadi hanya 4 kartu ini saja yang dapat dijadikan persyaratan nantinya untuk diunggah di dalam sistem SPMB online. Kemudian untuk jalur inklusi dapat melampirkan salah satu persyaratan berikut, yaitu bisa berupa surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, atau surat keterangan dari psikolog, atau kartu penyandang disabilitas. Kemudian untuk jalur prestasi terbagi menjadi 6 jalur ya Bapak Ibu. Jadi pertama jalur prestasi nilai raport. Untuk SMA kuotanya 10%, untuk SMK kuotanya 40%. Nah, yang harus dilampirkan nanti pada saat mendaftar adalah raport semester 1 sampai dengan 5. Jadi ini nanti di-scan, di-upload di sistem SPMB online. Kemudian surat keterangan akumulasi nilai raport semester 1 sampai dengan 5 dan juga melampirkan kartu keluarga. Kemudian jalur prestasi akademik, jadi prestasi ini diraih atau berasal dari bidang sains, teknologi riset, inovasi atau bidang akademik lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu untuk sertifikat atau piagam prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran murid baru. Jadi rentang waktu sertifikat prestasi diterbitkan dari tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 29 Juni 2025. Jadi nanti untuk anak-anak kita yang mungkin baru akan ikut di Porjar Posninja tingkat provinsi itu akan bisa nanti untuk melampirkan sertifikat prestasinya.
Dan sertifikat prestasi tersebut juga harus mendapatkan pengesahan dari dinas terkait atau panitia penyelenggara. Dan juga melampirkan surat keterangan hasil kurasi dari Pusat Prestasi Nasional. Kami sudah sosialisasikan di bulan Februari terkait dengan tata cara pengajuan prestasi ke Pusat Prestasi Nasional. Nanti silahkan bisa dilihat persyaratannya. Kami sudah edarkan suratnya ke Dinas Kabupaten Kota, maupun Bapak Ibu bisa melihat di media sosial kami di portabel BPTekdik. Kemudian melampirkan daftar peserta dan melampirkan kartu keluarga. Untuk prestasi non-akademik lainnya juga melampirkan persyaratan yang sama, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu juga untuk prestasi seni budaya Bali juga melampirkan persyaratan yang sama. Nah, untuk jalur prestasi non-akademik, yaitu jalur kepemimpinan dengan kuota sebesar 2% untuk SMA dan 2% untuk SMK, itu nanti melampirkan dokumen atau SK penetapan atau pengangkatan sebagai ketua OSIS atau ketua kepanduan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian untuk jalur mutasi, jadi jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Jalur mutasi perpindahan tugas orang tua wali untuk SMA besaran kuotanya 3%, untuk SMK besaran kuotanya 1%. Nah, surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Jadi maksimal tanggal terbit surat penugasannya itu di tanggal 30 Juni 2024. Itu batas maksimalnya. Dan juga melampirkan surat keterangan pindah SKP WNI yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Kemudian melampirkan surat keterangan tempat tinggal yang ada di lampiran 1B di dalam petunjuk teknis. Kemudian perpindahan tugas ini minimal antar kabupaten kota. Jadi kalau hanya internal masih dalam satu kabupaten atau satu kota tidak diperkenankan. Kemudian untuk jalur anak guru dengan kuota sebesar 2% bagi SMA dan 1% bagi SMK, itu harus melampirkan surat penugasan orang tua sebagai guru dari satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Ya, jadi bisa guru orang tuanya bisa guru ASN atau P3K, jadi tidak harus yang ASN saja ya. Jadi selama ada surat penugasan orang tua sebagai guru di satuan pendidikan tersebut. Nah, ini hal yang baru Bapak Ibu di dalam jalur prestasi, di mana prestasi kalau di SPMB sebelumnya biasanya prestasi itu dari hasil kejuaraan yang menghasilkan juara. Ya, nah untuk SPMB tahun ini kita bagi dalam 3 ajang, yaitu ajang kompetisi, ajang non kompetisi, dan non ajang. Jadi lebih luas lagi cakupannya. Tidak hanya berasal dari lomba yang menghasilkan juara saja. Namun kita juga mengakomodir dari ajang non kompetisi. Misalnya sebagai peserta dalam ajang festival atau pameran atau delegasi atau peserta jambore atau kegiatan lainnya yang tidak menghasilkan juara. Namun kepesertaannya dalam mengikuti ajang non kompetisi ini tetap mengikuti seleksi. Ya, tetap ada seleksinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk non ajang itu ini juga kita akomodir di dalam jalur prestasi di tahun ini. Jadi jika ada anak-anak kita yang mungkin menemukan sesuatu ya, sesuatu yang monumental, memecahkan rekor seperti itu, memiliki hak paten dan sebagainya yang bermanfaat bagi lingkungan, kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian dan ilmu pengetahuan, ini juga bisa kita akomodir ya. Namun ketiga prestasi ini tentu harus dimohonkan dikurasi di Pusat Prestasi Nasional.
baru bisa kita akomodir di dalam jalur prestasi. Kemudian untuk kejuaraan dari ajang kompetisi untuk di sertifikat, kalau dulu kan hanya kita bisa akomodir yang menyebutkan juara 1, 2, 3. Sekarang kalau ada berupa medali emas, kita setarakan dengan juara 1. Medali perak kita setarakan dengan juara 2 dan seterusnya. Untuk juara harapan kita hanya akomodir sampai dengan juara harapan 1, Bapak Ibu. Nah, ini adalah bobot prestasinya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat secara lengkapnya di dalam Juknis. Jadi untuk ajang kompetisi memiliki bobot tersendiri. Jadi untuk kompetisi di tingkat internasional minimal pesertanya berasal dari 3 negara ya. Kemudian untuk tingkat kompetisi nasional minimal pesertanya 5 provinsi. Kemudian tingkat provinsi minimal pesertanya ada dari 5 kabupaten kota. Kemudian untuk ajang non kompetisi ini juga memiliki bobot tersendiri Bapak Ibu, seperti ini. Begitu juga dengan non ajang memiliki bobot tersendiri. Nah, Bapak Ibu ini juga sedikit berbeda dan hal yang baru di dalam SPMB di tahun ini, di mana kalau tahun-tahun sebelumnya nilai rapot kita seleksi paling akhir. Ya. Nah, untuk tahun ini yang diseleksi paling akhir adalah jalur domisili. Jadi nanti anak-anak kita misalnya mendaftar di 4 jalur ya, misalnya di jalur afirmasi, kemudian mutasi, prestasi, ranking nilai rapot ya. Nanti akan diseleksi dari jalur yang pertama adalah jalur inklusi. Jadi misalnya calon murid mendaftar di 4 jalur, ya, tetap nanti yang diseleksi pertama adalah jalur inklusi. Yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur anak guru, yang keempat jalur mutasi perpindahan tugas orang tua wali, yang kelima jalur prestasi kepemimpinan, yang keenam jalur prestasi akademik atau non akademik, yang ketujuh jalur ranking nilai rapot, yang kedelapan jalur domisili. Jadi misalnya calon murid mendaftar di 4 jalur, ya. Misalnya di jalur prestasi kepemimpinan dia dinyatakan lolos seleksi, maka jalur yang lain tidak akan diseleksi. Jadi dia akan langsung masuk di pilihan pertama di mana lolos seleksi di pertama kali. Jadi benar-benar harus dipikirkan mungkin nanti strateginya ya, apa yang diinginkan, sekolah mana yang dituju. Bisa lihat nanti apa aja yang bisa dipilih. Karena nanti di dalam sistem itu ada kelompok pilihannya, jadi tidak boleh sampai salah masuk kelompok pilihan. Untuk ketentuan seleksi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, hampir di semua jalur ini seleksinya berdasarkan jarak. Seperti itu. Jadi untuk jalur inklusi, jalur afirmasi, jalur anak guru, dan jalur mutasi, seleksinya berdasarkan calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan KK. Nah, jika jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah di ranking terakhirnya sama, baru akan dilihat usianya. Seperti itu. Jadi di sini yang pertama dilihat adalah jarak tempat tinggal yang terdekat. Nah, untuk sisa kuota ya Bapak Ibu, untuk jalur inklusi apabila tidak terpenuhi sisa kuotanya maka akan dialihkan ke jalur afirmasi. Kemudian jika kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur domisili. Jadi semua sisa kuota yang tidak terpenuhi di masing-masing jalur ini nantinya akan dialihkan ke jalur domisili. Kemudian untuk jalur prestasi kepemimpinan itu juga sama berdasarkan jarak terdekat. Jika jarak tempat tinggalnya sama, baru dilihat usia yang lebih tua. Kemudian untuk jalur prestasi akademik atau non-akademik, seleksinya berdasarkan pembobotan nilai prestasi.
Nah, jika nilai prestasinya ada yang sama, ya, baru akan dilihat jaraknya, Bapak Ibu. Jika jaraknya ternyata masih ada yang sama, baru akan dilihat usia yang lebih tua. Seperti itu. Nah, yang murni hanya dilihat dari nilai saja, itu ada di jalur ranking nilai rapot. Jadi di jalur ranking rapot tidak memperhatikan jarak terdekat. Nah, untuk seleksi jalur domisili, ya, ini juga berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita sebut dengan jalur zonasi, itu murni berdasarkan jarak tempat tinggal yang terdekat. Nah, sekarang mungkin bagi anak-anak kita tidak lagi hanya bisa melihat dari jaraknya saja langsung diterima, tapi nanti akan dilihat dulu dari nilai rapotnya. Ya, jika nilai rapotnya ada yang sama, ya, di ranking sama, baru akan dilihat jaraknya. Jadi memang di SPMB tahun ini akan mungkin lebih condong ke prestasi, ya Bapak Ibu sekalian, ya, prestasi, dan juga memprioritaskan sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal siswa. Nah, nanti di dalam SPMB online, di dalam sistem Bapak Ibu, nanti ada 7 kelompok pilihan, ya. Jadi nanti jangan sampai anak-anak kita ini salah memilih kelompok jalur pilihan. Jadi anak-anak kita mungkin nanti bisa melihat dulu potensi dirinya itu di mana. Jadi misalnya memiliki pengalaman sebagai ketua OSIS misalnya, dapat memilih di kelompok pilihan 5. Ya, jadi jangan sampai salah memilih kelompok. Karena kalau sudah sekali memilih kelompok, tidak bisa pindah ke kelompok yang lainnya. Nanti mohon ditekankan ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita pada saat melakukan pendaftaran jangan sampai salah memilih kelompok jalur. Jadi kelompok jalur ini dapat dipilih maksimal sampai 4 jalur, ya. Misalnya di kelompok pilihan 3 itu ada jalur anak guru, prestasi akademik, ranking nilai rapot, dan jalur domisili. Ini bisa dipilih semuanya, ya. Jadi bisa dipilih semuanya. Jadi nanti anak-anak kita mohon nanti untuk mendaftarnya berarti ada 4 kali mendaftar, ya. Jadi pertama mendaftar dulu misalnya di jalur anak guru, keluar bukti pendaftarannya. Berikutnya ulang lagi mendaftar ke jalur prestasi akademik misalnya. Ya, selesaikan pendaftarannya sampai keluar bukti pendaftarannya. Dan seterusnya sampai semua jalur ini selesai dilakukan pendaftaran. Namun mendaftarnya tidak mesti harus 1 hari selesai, tidak. Jadi rentang waktu pendaftaran itu dari tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2025. Ya, jadi mohon dicermati lagi nanti saat mendaftar dokumen kelengkapannya disiapkan dengan baik. Kemudian file-filenya nanti akan diunggah itu pastikan besaran filenya karena kita hanya buat 5 MB maksimal filenya untuk bisa diunggah ke dalam sistem. Oke, kemudian untuk pilihan sekolah SMA, Bapak Ibu, ini yang berbeda dengan SPMB tahun-tahun sebelumnya. Untuk jalur domisili, kemudian jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur ranking nilai rapot, dan jalur mutasi itu minimal memilih 3 SMA. Ya, minimal memilih 3 SMA. Jadi nanti sistem akan membaca jika calon murid mendaftar hanya di 1 atau 2 SMA saja, maka tidak akan bisa melanjutkan pendaftarannya. Jadi harus tuntas memilih di 3 SMA. Kecuali untuk inklusi dapat memilih 1 SMA saja. Kemudian untuk jalur anak guru hanya dapat memilih 1 SMA di tempat orang tua mengajar. Namun kita kecualikan jika SMA yang tersedia di dalam wilayah penerimaan kurang dari 3 SMA baru dapat melakukan pilihan di 2 SMA saja. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena kita ingin agar anak-anak kita ini memiliki peluang diterima itu lebih besar. Ya, jadi nanti mohon disarankan kepada anak-anak kita, kepada calon murid baru ini untuk mendaftarnya minimal 3 SMA saja, 3 SMA ya, seperti itu.
Nah, untuk SMK, Bapak Ibu, jadi sesuai dengan evaluasi kita di akhir tahun yang lalu dan juga beberapa masukan dari MKKS, SMA, SMK ya. Untuk domisili ini kita klasterkan ke dalam 3 klaster, Bapak Ibu, karena memang ada keterbatasan SMK yang tersedia di masing-masing kabupaten kota. Jadi untuk yang berdomisili di luar Kabupaten Klungkung, Karangasem, dan Badung minimal memilih 3 SMK dan wajib memilih minimal 3 konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan. Jadi misalnya memilih SMK 1, SMK 2, SMK 3 misalnya. Di masing-masing SMK tersebut juga wajib memilih minimal 3 konsentrasi keahlian. Jadi nanti seorang calon murid baru yang mendaftar di jalur domisili itu akan mendapatkan 9 pilihan ya. Nanti ada 9 pilihan karena masing-masing SMK wajib memilih 3 konsentrasi keahlian. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kebijakan ini anak-anak kita memiliki peluang diterimanya jauh lebih besar daripada mungkin yang sebelumnya. Nah, kecuali di Kabupaten Karangasem dan Badung, karena memang keterbatasan dari jumlah SMK yang tersedia di wilayah tersebut, itu dapat memilih 2 SMK. Namun tetap wajib memilih minimal 3 konsentrasi keahlian. Nah, khusus di Kabupaten Klungkung dapat memilih 1 SMK saja. Namun untuk konsentrasi keahlian tetap harus memilih minimal 3 konsentrasi keahlian. Untuk jalur afirmasi sama ya, seperti di jalur domisili. Kemudian untuk inklusi dapat memilih 1 SMK. Kemudian untuk jalur prestasi akademik non-akademik ini tidak kita klasterkan ke dalam 3 klaster tadi karena memang bisa memilih di seluruh provinsi Bali. Ya, dapat memilih di dalam dan di luar wilayah penerimaan. Jadi pilihannya lebih banyak karena skupnya 1 provinsi. Begitu juga dengan ranking nilai raport. Nah, untuk di jalur mutasi kita klasterkan lagi sama seperti pembagian di domisili dan di afirmasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk portal pendaftaran SPMB online dapat diakses mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2025, di mana alamatnya bisa Bapak Ibu lihat di layar. Untuk SMA nanti dapat mengakses di smabali.spmb.id. Untuk SMK dapat memilih di smkbali.spmb.id. Nanti pada saat portal ini resmi dibuka di tanggal 30 Juni, kita juga sediakan layanan untuk chat secara langsung dengan kami di panitia SPMB Dinas. Jadi nanti masyarakat yang mungkin tidak sempat untuk datang langsung ke posko SPMB baik di Dinas maupun di Satuan Pendidikan SMA SMK dapat langsung chat dengan kami sesuai jam kerja melalui portal SPMB online ini. Nanti bagaimana tata caranya akan kami informasikan dan sebarluaskan lebih lanjut lewat website Disdikpora maupun lewat media sosial kami. Mohon dicatat di Portabel BP Tekdik ya. Jadi ada di YouTube dan Instagram kami yang bisa diakses. Jadi mulai hari ini kami akan mulai sosialisasikan apa-apa saja yang menjadi persyaratan maupun hal-hal lainnya yang penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat dan calon murid baru. Nah, ini adalah timeline dari pelaksanaan penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK. Pendaftaran dibuka tanggal 30 Juni 2025 mulai pukul 08.00 WITA dan ditutup di tanggal 4 Juli 2025 pukul 18.00 WITA. Jadi sepanjang 30 Juni, kemudian 1 Juli itu dibuka 24 jam ya. Jadi terus dibuka 24 jam, bisa mendaftar jam berapapun. Hanya batas waktu dibuka di tanggal 30 Juni adalah pukul 8 WITA dan nanti ditutupnya di tanggal 4 Juli di pukul 18.00 WITA. Di antara tanggal tersebut dibuka selama 24 jam penuh, Bapak Ibu.
Kemudian pengumuman hasil seleksi nanti diumumkan secara online di tanggal 12 Juli 2025 pukul 18.00 WITA yang dapat dilihat langsung di portal SPMB online. Dan untuk daftar ulang di SMA atau SMK tujuan di mana anak-anak diterima itu dapat dilakukan pendaftaran ulang di tanggal 14, 15 dan 16 Juli. Jadi nanti calon murid baru yang dinyatakan diterima silakan langsung datang ke sekolah tujuan baik di SMA maupun SMK dengan membawa semua kelengkapan dokumen fisiknya. Ya, dibawa semua dokumen aslinya ke satuan pendidikan di mana calon murid baru tersebut diterima. Jadi ini adalah alur pendaftaran penerimaan murid baru secara online. Jadi di tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2025, calon murid baru dapat mengisi formulir pendaftaran di portal SPMB online. Kemudian memilih jalur pendaftaran. Jadi kami ingatkan kembali jangan sampai salah memilih kelompok jalur kelompok pilihan jalur ya. Jadi dicermati dari ke-8 kelompok tersebut mana-mana yang kira-kira anak-anak akan memilih yang memang potensinya ada di sana. Misalnya punya sertifikat prestasi, silakan pilih kelompok jalur yang ada pilihan prestasi. Jika mempunyai pengalaman kepemimpinan, ketua OSIS atau ketua pramuka, silakan pilih jalur yang ada jalur kepemimpinan dan seterusnya. Kemudian menginput NISN, melengkapi biodata, kemudian mengunggah dokumen, kemudian memilih sekolah pilihan yang seperti tadi sudah kami jelaskan. Untuk SMA wajib memilih 3 SMA kecuali di wilayah tertentu yang memang belum tersedia 3 SMA dapat memilih 2 SMA. Kemudian mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Nah, dalam masa ini anak-anak dapat mengecek juga ya ke panitia SPMB di sekolah. Apakah ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Dan nanti kami tekankan bagi panitia SPMB di satuan pendidikan untuk jangan langsung menolak ajuan. Jika ada hal-hal yang memang harus diklarifikasi, silakan untuk menghubungi calon murid baru untuk datang dan mengklarifikasi jika memang ada hal-hal yang memang dapat diklarifikasi, dapat dipenuhi kelengkapannya seandainya masih ada yang kurang ya. Jadi jangan langsung ditolak dulu ajuannya. Nah, untuk dokumen yang dapat diunggah nanti di sistem maksimal besaran filenya adalah 5 MB. Ya, Bapak Ibu. Bisa jenisnya dari JPEG, PNG atau PDF. Untuk ketentuan pendaftaran ulang, jadi pendaftaran ulang dilakukan setelah diumumkan di tanggal 12 Juli, kemudian calon murid baru dinyatakan diterima, maka harus melakukan daftar ulang langsung di satuan pendidikan. Jadi calon murid baru yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang secara langsung di SMK atau SMK tujuan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur. Ya, dan untuk panitia penerima murid baru di satuan pendidikan juga nanti tugasnya mungkin bertambah ya, Bapak Ibu melakukan pendaftaran ulang murid baru yang dinyatakan diterima setelah melakukan verifikasi keabsahan dokumen asli yang ditunjukkan oleh calon murid baru. Nah, untuk layanan informasi dan pengaduan SPMB dapat menghubungi pada nomor telepon yang tertera di layar ataupun bisa melalui email kami di spmbprofbali@gmail.com ataupun bisa datang langsung di posko SPMB baik yang ada di dinas maupun posko SPMB yang ada di SMK dan SK Negeri Sebali. Jadi untuk di dinas, posko SPMB-nya akan dibuka di tanggal 28 April 2025. Untuk di satuan pendidikan SMA dan SMK kami harapkan di awal Mei sudah dibuka poskonya. Nanti kami akan buatkan surat edaran dan ketentuan-ketentuannya terkait dengan pembentukan posko ini.
Baik, Bapak Ibu, ini adalah format surat pernyataan ada di dalam lampiran petunjuk teknis, nanti bisa dilihat. Ya, ini dapat diketik ataupun dapat ditulis tangan. Jadi dibubuhkan materi 10.000. Nah, ini yang harus dilampirkan sebagai syarat umum ya. Untuk semua jalur harus melampirkan surat pernyataan orang tua wali. Kemudian untuk jalur mutasi, ini melampirkan surat keterangan tempat tinggal. Kemudian untuk surat keterangan nilai rapot, ini mungkin yang sedikit berbeda ya dengan tahun yang lalu. Kalau yang tahun lalu surat keterangan nilai rapot berupa rata-rata nilai. Nah, sekarang jumlah, jadi akumulasi total nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi misalnya semester 190, semester 295 dan seterusnya dijumlah sehingga mendapatkan jumlah nilai semester 1 sampai dengan semester 5, baru di total ke bawah. Jadi semuanya ini adalah berupa nilai yang ada di dalam raport, kemudian dijumlah. Itu yang menjadi akumulasi nilai. Jadi bukan dirata-ratakan lagi. Jadi semuanya berupa jumlah. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, khusus untuk Ketua MKKS SMA SMK yang hadir pada kesempatan ini, kami mohon 1 bulan sebelum mulai SPMB, mohon untuk dapat menyampaikan fakta integritas kepala sekolah, panitia dan operator ya, dapat disampaikan melalui kantor virtual. Jadi ini mohon semua panitia, kepala sekolah, operator untuk mengisi fakta integritas ini. Dan untuk laporan SPMB kami tunggu 1 bulan setelah selesai pengumuman. Nanti mohon dilaporkan juga hasil dari pelaksanaan SPMB di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baik, mungkin selanjutnya akan disimulasikan sedikit terkait wilayah penerimaan ya Bapak Ibu. Nanti akan dipandu oleh Ibu Fajar. Silakan Bu Fajar. Saya akan mensimulasikan sedikit tentang wilayah penerimaan. Jadi kalau dulu namanya zona, kalau sekarang namanya rayon Bapak Ibu, dengan wilayah penerimaan menggunakan wilayah administratif kecamatan bagi jenjang SMA dan wilayah administratif kabupaten bagi jenjang SMK. Nah, kira-kira seperti ini nggih Bapak Ibu, bisa kita lihat misalnya di Kabupaten Buleleng. Di Kabupaten Buleleng kelihatan nggak Bapak Ibu? Baik, misal di Kabupaten Buleleng, di wilayah penerimaan Kecamatan Banjar. Jadi ini kecamatan ini adalah kami anggap sebagai alamat domisili sesuai dengan kartu KK bagi calon murid baru. Jadi bagi calon murid baru yang berdomisili di Kecamatan Banjar, dia bisa memilih SMA 1 Banjar, SMA 1 Busung Biu, SMA Negeri 2 Banjar, SMA Negeri 1 Pupuan, dan SMA Negeri 2 Singaraja. Jadi ini bagi yang berada di Kecamatan Banjar, alamat domisili sesuai dengan kartu KK-nya. Seperti ini ke. Jadi sesuai dengan persyaratan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala UPT, bahwa untuk jenjang SMA wajib memilih minimal 3 SMA. Jadi untuk Kecamatan Banjar ini sudah ada 5 SMA yang bisa dipilih. Kalau seandainya dia mau memilih 4 SMA itu boleh tidak boleh. Yang penting dia wajib dulu memilih minimal 3 SMA. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kami ingatkan juga untuk wilayah penerimaan ini hanya digunakan di jalur domisili dan jalur afirmasi serta jalur mutasi ya Bapak Ibu. Jalur domisili, jalur afirmasi dan jalur mutasi itu yang menggunakan wilayah penerimaan dalam pilihan sekolahnya. Kalau untuk jalur prestasi, bagaimana jalur prestasi itu bebas. Bebas dia lintas kabupaten dimanapun dia bisa tidak menggunakan wilayah penerimaan.